semua teman-teman Sabda Resources dan sahabat-sahabat Sabda Youth. Malam hari ini kita kembali lagi ya berjumpa dalam IG Live yang dinantikan, yaitu Sabda Youth. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng pastinya dengan teman-teman. Jadi hari ini biasa akan ada guest yang menemani aku ngobrol malam hari ini ya. Nah, siapa guestnya? Tunggu aja. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah datang ya pada malam hari ini. Kita kembali lagi di Sabda Youth. Jadi kita masih akan membahas seputar teknologi. Jadi seputar teknologi kita akan kali ini akan membahas yaitu tentang teknologi dan Alkitab gitu. Jadi bagaimana teknologi dan Alkitab, yang penasaran ikuti sampai selesai. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan teman-teman juga bisa ini ya mengirimkan apa pendapatnya, tanya juga bisa. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol bareng pada malam hari ini. Nah mungkin untuk teman-teman ya ini ya udah ada beberapa yang datang, ada Aldore, terus juga ada beberapa orang juga yang sudah hadir. Nah ini di sini udah ada guest-guestnya ya. Halo semua teman-teman. Halo. Bisa kelihatan semua? Kita akan mulai doa dulu ya sebelum kita obrolan lebih jauh. Bisa Kak Evi buka kita dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami akan live untuk teknologi and Bible dari Sabda Youth. Kiranya Tuhan menolong semua kami yang terlibat dalam kegiatan ini ya Bapak. Teman-teman yang di rumah juga bisa mengikuti dengan baik, semua bisa bersama-sama dengan hati yang penuh gembira, sukacita, membahas tentang firman-Mu yang luar biasa ini dan bagaimana teknologi Tuhan Engkau pakai juga dengan lebih luar biasa lagi, memastikan firman-Mu ada di setiap generasi. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang perlu kami atur dengan baik, dari masalah teknis, dari kelancaran dalam berdiskusi, interaksi dengan teman-teman di rumah, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Ya, amin. Ya, terima kasih Ibu Evi. Nah, oke teman-teman, kita tahu ya bahwa kita sudah banyak membahas tentang teknologi khususnya pada bulan ini. Dan kita tahu gitu ya, bahwa teknologi itu sangat powerful sekali ya. Sangat powerful sekali di segala bidang. Di segala bidang menggunakan teknologi, dan sekarang teknologi juga terus semakin berkembang dan sangat luar biasa sekali itu. Nah, oke, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu tentang teknologi dan Alkitab. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih, kita melihat ke belakang dulu, agak jauh ya, kita melihat sejarah firman, sejarah Alkitab itu, sejarah Alkitab dari format ke format, tapi kita mau melihat pada awalnya itu kira-kira menurut teman-teman itu firman itu formatnya apa itu, Alkitab itu formatnya apa itu. Silakan teman-teman. Ya. Aku dulu ya. Jadi pertama kali yang pasti kalau kita lihat ya dari perkembangan sejarah di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu full dengan bagaimana kita bisa melihat ini ya, Tuhan menyatakan firman-Nya melalui teknologi-teknologi yang digunakan. Halo Silvi, sudah join? Sudah kembali. Oke, silahkan Silvi. Ini tadi Nehemia udah nanya nih tentang tahu nggak firman Tuhan Alkitab pertama kali itu dalam format apa? Misalnya ke atas loh batu gitu kan. Nah kita kan masih ingat 10 perintah Tuhan itu. Yang pertama kita jangan menyembah Allah lain. Yang kedua kita jangan sujud menyembah patung buatan. Lalu yang ketiga kita jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima hormatilah orang tuamu. Yang keenam jangan membunuh, yang ketujuh jangan berzina, yang kedelapan jangan mencuri, yang kesembilan jangan jangan bersaksi dusta, yang kesepuluh jangan mengingini milik hak orang lain kayak gitu. Yeah. Wah, keren banget ya. Keren banget sih sebenarnya dulu dari zaman dari mulut ke mulut, lalu setelah itu yang ada batu gitu ya, lalu Tuhan sendiri yang memulai pertama kali nulis loh di batu itu ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Sylvie tadi gitu ya. Tapi lebih kerennya lagi gitu ya, itu nggak berhenti sampai di situ, karena kalau sekarang saya suka sering bilang teknologi terus berkembang. Ternyata dalam Alkitab juga teknologi terus berkembang. Setelah dari loh batu itu ada teknologi baru seperti ada papirus, jadi
orang sudah mulai menulis di kulit pohon, lalu ada perkamen, orang mulai menulis itu di kulit binatang supaya itu lebih awet, tidak mudah hancur gitu ya. Jadi firman Tuhan dipastikan itu bisa terus diakses ya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi dengan teknologi yang berkembang gitu ya. Bahkan sampai hari ini, wah keren, luar biasa cara Tuhan melibatkan teknologi untuk kelestarian firman-Nya. Ngomongin soal teknologi yang terus berkembang, dulu zamannya reformasi juga teknologi itu juga sudah berkembang sampai percetakan, di mana Alkitab juga sudah mulai disebarluaskan melalui kertas, melalui cetak-cetak, sudah tidak melalui kulit lagi, bahkan tidak melalui hewan lagi, tapi benar-benar melalui percetakan itu. Ya, salut sih sampai bisa sampai sekarang kita juga bisa melihat orang-orang masih ada yang menggunakan Alkitab kertas gitu. Ya, kalau aku ini ya, kalau membayangkan memang keren sekali ya. Maksudnya dari zaman dahulu dan ini juga seperti yang dikatakan Aldo tadi ya. Dikatakan Aldo tadi bahwa ada percetakan. Jadi ketika percetakan pertama dan disitulah juga Alkitab pertama dicetak itu. Jadi memang maksudnya ya itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi itu. Perkembangan-perkembangan yang terjadi dari zaman perjanjian lama yang disampaikan oleh Silvi dan Ibu Evi tadi, dan sekarang berkembang sangat pesat sekali. Itu menurut saya itu jadi satu hal yang wow gitu. Tuhan bekerja di situ dan tetap seperti yang Ibu Evi katakan ya, tetap menjaga kelestarian firman-Nya itu tadi. Jadi keren sih gitu. Iya. Iya, aku mau nambahin tadi, balik ke yang diceritakan oleh si Aldo gitu ya. Ketika firman Tuhan itu ya, waktu itu sudah ditulis di kertas ya, atau di perkamen dan sebagainya gitu, dan waktu itu orang untuk mengakses Alkitab itu susah sekali. Harus, kalau kita lihat sendiri kan, Yesus ketika membaca di bait suci kan harus membuka gulungan kitab gitu ya. Dan itu tuh yang menyimpan dari ini. Iya, yang menyimpan itu hanya di bait suci gitu loh. Lalu tadi pada zaman reformasi gitu ya, akhirnya saat itu juga ketika ditemukan mesin cetak gitu yang pertama kali oleh Gutenberg ya. Tahu nggak yang pertama kali dicetak itu apa? Apa sih, tahu lah. Alkitab gitu ya. Iya, jadi ketika teknologi cetak yang pertama kali ya, yang dicetak lewat teknologi terbaru itu adalah Alkitab ya. Nah, ini ada nih dari teman kita Kak Tilestian, itu juga menjawab seperti yang saya ini sampaikan baru ya. Tadi, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 merupakan revolusi besar yang memungkinkan produksi massal Alkitab, dan itu berkembang sampai saat ini, puji Tuhan. Ya. Oke, ini teman-teman ada pertanyaan nih dari Kak Roma nih. Tahun berapa ya itu percetakan pertama kali dan Alkitab dicetak itu? Jadi sejak penemuan itu dicetaknya tahun berapa nih? Ada yang tahu? Itu sudah dijawab Kak Tilestian. Itu tadi sudah dijawab Kak Tilestian pada abad ke-15. 15 ya. Itu. Ya, oke. Jadi sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali Alkitab itu dicetak, dan memang zaman sekarang seperti yang disampaikan teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari yang awal-awal itu terus berkembang dan sekarang muncullah Alkitab digital itu. Seiring berjalannya waktu muncullah Alkitab digital, entah itu berupa website ataupun berupa aplikasi, itu kan itu juga semakin menunjukkan gitu bahwa teknologi yang terbaru sekarang ini pun juga dipakai Tuhan gitu untuk terus menyebarkan firman-Nya agar orang-orang juga bisa terus terkoneksi dengan firman Tuhan gitu. Jadi semakin wow sekali gitu. Ya enggak sih, teman-teman? Ya. Ya benar banget ya. Bahkan ketika internet belum masuk ke Indonesia ya, bahkan sampai internet belum masuk ke Indonesia, itu sudah ada pertama kali versi digital di Alkitab, itu adalah software Sabda. Nah, itu tuh belum ada internet apapun, itu udah masuk, dan itu benar-benar cukup mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam era digital atau era internet ini. Ya. Oke, tadi Kak Silvi kayaknya mau ngomong. Iya sih, nggak kebayang aja kan orang zaman dulu tuh nggak mungkin memiliki Alkitabnya sendiri kan ya. Tapi kan kita di era digital ini kan beruntung gitu kan, punya Alkitabnya. Kita bisa baca dimanapun, kapanpun. Nah, terus kan aku mau tanya nih ya, apa sih manfaat teknologi untuk pembelajaran Alkitab? Silahkan.
Aku ya, manfaat teknologi untuk pembelajaran Alkitab paling nggak dari yang dasar dulu deh, yang saat ini tuh sering banget aku jumpain kalau pergi ke gereja atau kemana-mana itu tuh orang-orang seneng banget, wow banget hanya karena ketika membaca Alkitab di HP-nya itu tulisan bisa digedein. Kenapa kamu punya Alkitab di HP-mu? Oh, ini saya bisa baca gede-gede nih ya gitu ya. Karena kalau baca yang tulisan kecil-kecil sekarang agak susah. Jadi kalau ke gereja tuh senior-senior saya tetap bawa Alkitab cetak gitu ya. Tetapi mereka juga membawa Alkitab di HP-nya. Jadi double gitu ya. Bahkan saya sendiri udah ngerasain sekarang. Kalau kalau pakai yang Alkitab cuman yang cetak aja gitu ya, itu juga agak masalah gitu ya. Nah, tapi dengan Alkitab di HP saya ini, saya juga bisa mengakses bahan-bahan biblika kapan aja saya mau karena lengkap ada di handphone saya gitu. Ya. Aku lihatnya juga lucu sih kadang-kadang kalau zaman dulu kan bapak saya itu sering banget sampai punya perpustakaan pribadi di rumahnya. Di rumah itu ada perpustakaan pribadi untuk ya Alkitab versi ini, untuk pelajaran ini, kitab Wahyu, bedah kitab, dan banyak banget buku-buku di rumah sampai gitu ribet lah. Kalau sekarang kita lihat anak-anak muda semua nggak bisa hidup tanpa HP, semua harus ada HP. Bahkan mereka diomongin harus ada internet. Ya sekarang adanya Alkitab di HP, adanya Alkitab di genggaman, mereka bisa belajar Alkitab kapanpun. Jadi nggak terfokus harus dari buku, membawa buku berat-berat, ribet rasanya kalau dulu itu. Ya, aku juga ini ya mirip ya sama kayak Aldo gitu. Papaku juga sama. Jadi kayak ini ya tafsiran Injil ini, ensiklopedi dan lain sebagainya gitu pun sudah sih sempat beberapa kali itu aku ajarin. Pak ini loh pakai Alkitab digital gitu. Ya dibilang cuma iya itu tapi tetap balik lagi gitu ke Alkitab yang istilahnya sejak zaman dia muda itu masih sayang sekali gitu sama Alkitab cetak yang sudah sampai ada tulisan catatan dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih ini ya rasa memiliki Alkitab ini dan sekarang pun berkembang dan digital. Kalau aku pun juga pasti senang digital gitu dengan segala kenikmatan yang ada, kita bisa bawa ke sana, bisa terintegrasi dengan bahan-bahan yang sudah disediakan internet dengan segitu banyak bahan gitu. Jadi lebih bisa mendalami lagi dengan praktis sih itu sih. Ya, oke. Boleh nambahin? Silakan. Boleh nambahin, Kak? Ya. Kalau aku sih berkat teknologi aku bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Contohnya kan ya aku download aja aplikasi-aplikasi Sabda yang keren, terus aku juga lihat di media sosialnya kok wah banyak banget programnya Sabda. Salah satunya aku mengikuti kelas bedah Alkitab itu, dan juga aku mengikuti SOM yang diselenggarakan oleh gereja aku, School of Ministry. Aku mengikuti kelas online-nya daring kan. Terus aku juga mengikuti webinar-webinar. Nah, salah satunya itu aku mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Benih yang Baik. Nah, itu juga ada gerakan membaca Alkitab. Jadi setelah selesai membaca Alkitab, aku mendapatkan Alkitab gratis ini, TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Ya, oke. Ya, buffering. Oke, ini aku bacakan ini ya tanggapan dari Kak Tia Gastia. Jadi salah satu manfaatnya itu adalah kita bisa lihat Alkitab dalam berbagai terjemahan gitu. Jadi memang benar ya, Alkitab digital kita dalam satu genggaman kita akan banyak ratusan ya, bahkan dari dari bahasa Indonesia, dari bahasa asli, dari bahasa Inggris, bahasa suku gitu. Jadi memang sangat bermanfaat sekali itu. Terus kemudian ini ada tanggapan juga dari Kak Vindi. Jadi kalau Alkitab digital bisa digunakan oleh seseorang yang matanya minus tanpa pakai kacamata, soalnya bisa di zoom gitu. Ya ini untuk ini ya Mas, keluhan mata seperti yang pakai kacamata seperti saya. Ya oke. Dikit. Ada juga kita yang malas baca Alkitab juga bisa langsung dengerin Alkitab kan sekarang udah serba digital. Itu lebih enak, lebih meresapi. Bahkan ada juga yang bisa kita tonton secara langsung, itu lebih asik sih menurutku untuk anak-anak muda yang sekarang. Iya, aku kalau di kelas sekolah minggu tuh suka iri sama anak-anak sekolah mingguku. Kenapa nggak zaman waktu aku masih sekolah minggu ada sih fasilitas Alkitab digital ini?
Iya, iya, iya. Ya karena beneran loh, beneran ya dulu aja dengan Alkitab apa dengan buku-buku cerita Alkitab cetak gitu ya, bahkan buku-buku pelajaran agama cetak itu aja aku udah merasa wow banget gitu ya. Tapi sekarang bener-bener apa anak-anak yang sekarang generasi muda sekarang tuh bener-bener dimanjakan oleh Tuhan ya untuk mereka bisa belajar Alkitab itu dengan cara yang luar biasa, dengan teknologi yang luar biasa ini. Jadi ya waduh, sayang banget kalau apa generasi muda itu benar-benar nggak memanfaatkan ini ya. Semua kemudahan yang Tuhan berikan ini untuk dekat dengan firman-Nya karena udah ada di genggaman tangan menjadi teknologi yang sehari-hari dekat dengan mereka, puji Tuhan. Iya, bener. Ya, Ngomongin soal belajar Alkitab, kan kita udah kenal Sabda ya. Sabda kalau sudah membuat banyak tools, sudah lama banget dikenal untuk membuat tools-tools studi Alkitab yang beginian gitu. Ada juga dari software Sabda, situs Alkitab Sabda, aplikasi Sabda. Ini terus juga ada Sabda Bot. Terus Kak Roma itu tadi juga spill, Badeno tuh favoritku. Nah, aku sekarang mau tanya nih. Bentar. Aku mau tanya, teman-teman juga memakainya enggak? Itu. Terus apa yang teman-teman pakai? Apa nih kesan-kesan keunggulannya apa aja itu dari tools yang teman-teman pakai? Coba spill nih. ya, oke. Kalau ini aku dulu. Jadi kalau dari yang disebutkan Aldo tadi dari software, kalau software aku jujur li jarang pakai, jarang pakai softwarenya. Jadi aku seringnya itu pakai ini ya, pakai Alkitab Sabda yang web. Itu kan bisa ini. Kalau kita pakai yang web itu kan bisa kita studi kata, kita bisa juga cari tafsiran, juga bisa lebih dalam lagi tentang ilustrasi untuk menyampaikan firman dan lain sebagainya. Itu alat yang pertama atau cara yang pertama yang aku bisa lakukan dari menggunakan alat itu. Terus kemudian yang kedua sama kayak Kak Roma sih, Badeno itu. Karena Badeno itu tidak hanya teks saja, tetapi bagaimana itu isinya ya, isi dari Badeno. Nah, teman-teman bisa kunjungin situs Badeno, Sabda ID/Badeno. Itu kita bisa mendapatkan audio, video, dan juga resource-resource lain yang menunjang untuk belajar Alkitab. Aku paling suka lihat videonya sih, karena bisa memvisualkan itu Alkitab ini seperti apa ya, kayak Lumo itu kan bener-bener dari teks Alkitab dan ada peristiwanya, jadi bener-bener bisa zaman dulu ternyata peristiwanya seperti ini, suasananya seperti ini. Itu menurutku keren banget sih, bisa lebih mengena di hati itu untuk belajar Alkitab. Itu kalau dari aku. Iya, Kak. Kalau aku sih suka yang ada gambar-gambarnya gitu kan, suka komiknya Sabda juga. Yang aku tahu itu ya santapan rohani itu, renungan-renungan Sabda itu ya aku bagikan di grup-grup komunitasku. Itu aja sih aku. Mungkin maksudnya Kak Silvi santapan harian gitu ya? Ya. Ya. Ya, itu kalau ya oke ya. Nyambung dengan Kak Silvi untuk yang santapan harian sendiri, ya itu memang renungan yang sangat-sangat menolong juga untuk kita bisa, walaupun itu bentuk renungan harian tetapi sangat mendalam penggalian Alkitabnya. Dan itu aku senengnya karena udah tersedia kalau sejak tahun 97 tuh udah tersedia lewat email. Itu kan saya zaman email ya. Ya. Tapi sekarang itu udah ada santapan harian tuh, bahkan juga dengan renungan harian ya, udah ada di mana, di aplikasi, ada juga di di Sabda Bot itu juga ada gitu ya, bahkan di situs Alkitab Sabda juga ada. Nah, sekalian nih mau nyambung, yang paling sering aku pakai untuk melakukan studi Alkitab itu situs Alkitab Sabda gitu ya, karena itu isinya lengkap banget gitu, lengkap sekali gitu ya, untuk kita belajar Alkitab, menggali dari kata-kata asli, ini sangat-sangat menolong. Melihat berbagai versi Alkitab, versi paralel ya untuk satu ayat itu sangat menolong. Bahkan kalau kita lihat ya, ada begitu banyak bahan commentary, tafsiran, bahan-bahan kamus Alkitab, ekspositori gitu. Wah itu itu kalau aku bilang kayak kayak kalau jadi peneliti Alkitab itu udah jadi kayak Dora gitu ya. Apapun ada di itu ya untuk dia. Tapi seputar Alkitab gitu ya. Apa yang kamu cari, apa yang kamu mau tahu, tinggal buka situs Alkitab Sabda aja. Dan emang ini situs Alkitab Sabda ini pusatnya ya untuk Bible Engine di Sabda gitu kali ya. Oke. Silakan Aldo dulu. Kalau
Kalau aku secara pribadi aku lebih suka yang teknologi terbaru sih. Ini kan teknologinya ada teknologi AI ya. Aku paling suka aku menggunakan Alkitab GPT. Tapi kalau dilihat-lihat ke sebelumnya, banyak banget yang bisa kita dapatkan terkait dari Alkitab Sabda, situsnya, dari Lumo, dari Badino, banyak hal yang bisa kita pelajari juga. Apalagi kalau diomongin anak-anak muda yang digital banget, itu lebih fun juga ketika kita bisa membaca, mendengar, dan menonton Alkitab secara bersamaan. Itu lebih fun. Apalagi sekarang kan sudah ditambahin dengan teknologi AI yang terbaru itu sudah diintegrasikan, itu sangat membantu sih menurutku. Silakan Ya, Kak Silvi tadi kata. iya, Ya. silakan. Jadi kalau misalnya menurut pengertianku ya Kak, dibandingkan ChatGPT itu bedanya itu ChatGPT itu lebih tidak spesifik ya, kayak lebih ke umum, sedangkan ke Alkitab GPT itu lebih ke apa udah dirancang khusus dan lebih tafsirannya itu lebih akurat mungkin ya. Iya, Ya, aku ya. silakan Ya Ibu. karena Kak apa namanya? Karena Kak Silvi udah mulai nyinggung ke sana gitu ya. Jadi kita coba masuk deh supaya lebih fokus lagi gitu ya. Karena memang saya Nehemia dan juga Aldo kami memang melayani di Sabda dan memang saat ini sedang mengembangkan yang namanya tadi yang udah disebut Alkitab GPT oleh Aldo dan juga oleh Kak Silvia. Kak Silvia udah pakai juga gitu ya dan apa yang namanya Alkitab GPT dan ada GPT lain lagi yang juga dengan dikembangkan. Nah, silakan teman-teman di rumah udah pada pernah pakai juga belum ya tentang studi Alkitab dengan AI ini? Kita sendiri bisa diskusikan gimana sih caranya sebenarnya kita menggunakan atau melakukan studi Alkitab dengan AI ini sama nggak dengan studi-studi Alkitab yang lain dengan alat-alat digital lainnya? Ada nggak bedanya? Apa nih asiknya? Yuk, boleh kita bagikan saat ini. Ya, mungkin Aldo Ya, mau jelasin ya, dulu ya. apa itu Alkitab GPT. Dia yang buat kok. Berbahaya ya. Ya, ya aku jelasin dikit ya tentang Alkitab GPT. Ya, Alkitab GPT itu merupakan suatu teknologi AI terbaru untuk kita bisa melakukan studi Alkitab. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Alkitab karena di Alkitab GPT bedanya dengan Alkitab GPT biasa, kita bisa melihat kalau Alkitab GPT ini melalui proses latihan terlebih dahulu. Dan dia juga tidak berdiri sendiri, dia memiliki asisten ya. Kayak tadi aku sempat spill juga ada Sabdabot di situ menjadi asistennya dia untuk menemani dia untuk berstudi kita bersama dengan kita. Jadi seakan-akan kita tidak berbicara dengan AI lagi, tapi kita berbicara langsung dengan Alkitab. Jadi kita melakukan conversation langsung dengan Alkitab yang sudah ditenagai oleh tenaga AI. Nanti AI tadi diajarin terkait resource kekristenan, terkait bahan-bahan Alkitab yang lain, teks Alkitab yang lain, banyak hal untuk kita bisa melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Kebetulan juga kita di Sabda juga mudah melakukan, terutama aku selalu menggunakan Alkitab CBD untuk melakukan PA. Itu asik sih menurutku dengan teknologi AI yang terbaru. Ya, oke. Ya, kalau aku juga ini sih, maksudnya sebelum Alkitab GPT muncul, dan AI kan booming ya, sempat booming dan sampai sekarang pun masih itu sempat ini sih nyoba awalnya itu bukan Alkitab GPT tapi Chat GPT. Jadi ada Chat GPT, Perplexity, terus ada Bard yang sekarang Gemini dan lain sebagainya itu pakai alat itu untuk ini ya, untuk selain testing juga membandingkan kira-kira AI ini bagusnya di mana atau AI ini kelebihannya apa untuk yang memberikan link dan lain sebagainya. Tapi saat ini ada Alkitab GPT dan yang seperti dijelaskan Aldo tadi itu ya lebih terpusat lagi karena sudah mengalami itu ya belajar ya, AI sudah belajar ya, AI GPT ini sudah diajarin untuk ini loh, kamu alat studi Alkitab gitu. Jadi resource-nya ya resource yang menunjang untuk belajar Alkitab gitu. Jadi semakin dimudahkan lagi ketikan prompt, misal belajar tentang apa itu akan muncul di situ. Jadi keren sih itu tentang Alkitab GPT ini itu. Ya. Oke. Teman-teman silakan berbagi yang pakai Alkitab GPT siapa di rumah? Mungkin teman-teman juga sudah ini ya, sudah nggak asing ya dengan Alkitab GPT itu. Ya, silakan Ibu Evi. Iya, tadi Kak Silvi angkat tangan juga. Silahkan Kak Silvi. Sebelum Iya, Nehemia menurut tadi. aku ya, menurut aku pasti cara makainya tuh gampang ya, simple, sederhana. Aku juga pernah pakai
yang disebutkan Kak sama Kak Nehemia ya, yang perplexity, yang berat itu aku tahunya juga infonya dari Sabda loh, makasih infonya juga. Ya, banget juga ini, tapi masih agak bingung sedikit sih. Nanti minta tolong diajarin sama coba. Jabri ke Aldo aja nanti. Ya, oke, ini teman-teman, ada pertanyaan nih. Jadi dari Kak Rahel. Tapi ada nggak sih metode studi Alkitab dengan AI? Ayo, ada nggak? Ya, silakan. Ya, oke, aku gitu ya. Nah, benar banget tadi pertanyaannya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya penting banget gitu ya. Karena kalau kita mau belajar Alkitab dengan alat apapun ya, dengan teknologi apapun gitu ya, mau klasik, mau yang di era digital saat ini tuh kita tuh memang harus pakai metode. Soalnya kalau kita belajar Alkitab tapi nggak pakai metode, ya itu nanti hasilnya bisa sembarangan, jadi nggak sistematis gitu ya, dan mungkin nggak dapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, untuk dengan AI ini sendiri, yaitu ada formula yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, yaitu metode PA dengan kita namakan metode PA AI Square gitu. Nah, metode AI Square ini kalau mau diseminarin, kalau kita live hari ini tuh bisa hampir 1 jam sih sebenarnya. Mau kita 1 jam? Tapi singkat aja ya. Singkat aja. Itu metode AI Square kotak, lalu kalau ditulis tuh AI pangkat 2 di atasnya, itu sebenarnya metode Alkitab, metode belajar Alkitab ya dengan teknologi AI, ada dengan 2 bagian tapi dengan 4 langkah ya. Bagian yang pertama itu tentang bagaimana kita menggali ke dalam inti teks itu ya. Ada AI yang pertama, yaitu awali, amati teks. Lalu I yang kedua itu investigasi ya, menggali ke dalam Alkitab. Lalu yang bagian kedua adalah bagaimana itu ya firman Tuhan yang sedang kita gali itu kita menjadi bagian dari pelajaran atau dari hidup kita gitu ya. Jadi A dan I yang kedua itu ajar ya, apa artinya teks firman Tuhan ini untuk aku ya, apa pelajaran penting dari teks firman Tuhan ini untuk aku, dan kita bisa memanfaatkan AI ya untuk kita belajar bareng-bareng untuk ini gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah implementasi ya. Jadi kita setelah belajar Alkitab pasti kita ada aplikasi dan penerapannya. Nah, AI ini juga bisa nolong banget untuk memberikan usulan-usulan penerapan implementasi firman Tuhan ini gitu ya. Dari studi Alkitab udah kita cari. Apalagi yang bagian pertama tadi, amati dan investigasi. Wah, itu dengan Alkitab GPT tadi nolong banget untuk kita bisa melakukan penggalian firman Tuhan gitu. Nah, kalau mau lihat itu nanti ada linknya sendiri tuh untuk belajar tentang AI Square. Dan ada nanti di AI Expo, kita mau belajar AI Square nanti tanggal 5 Oktober ya. Ya. Oke, ini teman-teman, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Rahel. Kalau pertama kali pakai AI untuk studi Alkitab, mulai dari mana ya? Mulai dari mana nih? Ya, silakan Aldo. Belajar dulu metode fokus. Ya, kita harus Langsung ya, tahu cara fokus komunikasi ya. dengan AI kan. Kalau kita Iya. seminar biasanya cara apa itu AI-nya dulu, terus kita cara komunikasi dengan AI, baru kita bisa ber-PA dengan AI Square, lalu Alkitab GPT nih. Kalau ini kok kebalik ya rasanya. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk studi Alkitab, ya kita harus belajar cara komunikasi dengan AI-nya dahulu. Kalau kita nggak bisa komunikasi dengan AI, ya untuk studi Alkitab pasti akan berat juga. Itu sih. Ya, jadi ini ya, kenali dulu AI-nya ya, kenali dulu AI-nya dan belajar juga bercakap-cakap. Kalau yang tadi Aldo sampaikan kan bercakap-cakap dengan AI, ngajak ngobrol AI, terus kemudian Kak Evi menyampaikan tentang metodenya. Jadi biar lebih terfokus lagi, biar nggak kemana-mana belajar Alkitabnya, tapi ada metode itu sangat menolong sekali buat kita tahu nih part-partnya kita untuk belajar Alkitab gitu. Gitu ya. Oke, Kak Silvi tadi mau bicara tadi, ya enggak? Silakan. Pengalamannya pakai AI untuk belajar Alkitab. Pengalaman pakai AI. Iya, emang teknologi itu alat penemuan yang canggih ya untuk mempermudahkan pekerjaan manusia agar lebih ringan, agar lebih efektif dan efisien gitu kan. Ya, teknologi
menurut aku sebagai alat panggilan Tuhan kita untuk mengabarkan Injil kan. Memang ada sisi baik buruknya tergantung orang yang menggunakannya gitu. Iya. Ya, Iya. pengen belajar ya, pengen belajar. Iya. Iya, untuk apa belajar Alkitab dengan AI gitu ya. Memang banyak orang itu bilang sih, ini kalau belajar Alkitab dengan AI bukan bukan kamunya yang belajar, tapi AI-nya yang belajar. Iya kan? Bikin nanti orang jadi malas belajar Alkitab gara-gara ini kan Alkitab GPT itu atau AI itu kan bentuknya conversational Bible. Jadi kan kita bisa ngobrol nih ya dengan AI-nya. Bahkan AI-nya mungkin ketika kita lakukan diskusi PA dengan dia, jawaban dia lebih oke, jawaban dia penggaliannya lebih dalam gitu, sehingga lo ngapain saya belajar Alkitab, udah ada AI, di AI aja yang belajar Alkitab. Nah, itu benar nggak sih pandangan kayak gitu ya? Ya. Silakan Aldo. Kalau menurutku pandangan itu kurang tepat sih. Kembali lagi AI nggak punya hikmat. AI yang punya hikmat dari Tuhan kita. Jadi kembali lagi kita harus belajar Alkitab. AI hanya alat, ini kayak tanggapan dari Kak Tilestian gitu. Jadi Alkitab dengan AI atau ChatGPT itu asyik, memang sangat menolong di sisi informasi, dan ini justru mendorong untuk menggali firman Tuhan lebih lanjut. Jadi AI itu hanya alat, sebatas alat teman kita untuk studi Alkitab. Jadi kita nggak bisa membuat itu menjadi salah satu hasil yang mutlak, gelaran mutlak gitu. Tetap kita harus menggunakan hikmat dari Tuhan yang turun untuk kita. Ya, aku setuju sih. Maksudnya AI hanya alat asisten ya, asisten teman kita, teman juga untuk belajar ini ya, belajar Alkitab gitu. Tapi ya juga harus memilah, filter, memfilter ya. Kalau pakai AI, karena kan itu memang mengambil banyak sekali resource yang ada di internet. Jadi tetap harus, nggak boleh as is pakai yang ada di AI, tetapi juga harus kita dalami ulang, kita belajar ulang gitu. Karena pada dasarnya pun seperti yang Ibu Evi katakan, yang belajar itu harusnya kita, supaya keimanan kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, dan benar-benar memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan rohani kita. Gitu. Ya, oke. Ini ada tanggapan dari Kak Roma. Nah, Alkitab GPT keren itu, tapi ini gratis ya, terbatas gitu. Nih, gimana Aldo? Si ownernya. Ya, gimana? Silakan. Ya, oke. Alkitab GPT memang saat ini hanya bisa menggunakan teknologi AI yang berbayar. Ya, meskipun kita yang gratisan itu masih bisa menggunakan dalam kondisi limitasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Alkitab GPT ini 8 kali per 3 jam. Tuh. Nah, tapi itu menurutku itu sudah sangat membantu. Jadi lebih mudah, kita mempercepat juga. Kita juga bisa melakukan metode fokus, jadi one shot dapat hasil, tapi kita bisa menggali lagi, bisa melakukan komunikasi 7 kali untuk mendapatkan hasil untuk kita lanjutkan melalui PA kita sendiri. Itu lebih tepatnya. Oh, iya. Berarti memang masih terbatas ya. Oke, silakan Ibu Evi. Ya, mau share aja sih ya untuk penggunaan Alkitab GPT atau AI ini untuk belajar Alkitab itu ya. So far ini sambil saya lihat-lihat ini histori saya ketika di depan saya ini ya, ketika menggunakan Alkitab GPT untuk belajar Alkitab itu ternyata begitu kilas balik, wah seru juga ya. Beneran ada pernah saya marahin karena dia memberikan informasi yang nggak tepat gitu ya tentang satu data dalam firman Tuhan gitu. Bukan dia yang bicara seperti itu, lalu dia minta maaf. Oh ya maaf, ini maksudnya ada di ayat ini gitu ya. Terima kasih sudah memberikan masukan. Itu waktu dulu-dulu ya. Tapi lama-kelamaan ya saya lihat lagi yang sekarang-sekarang ini ternyata ya memang tambah pinter aja dia. Ya, tambah pinter aja dia untuk melakukan PA, dan ini benar-benar bisa menolong saya. Saya sendiri paling suka waktu kemarin kita ada bedah kitab ya, bedah kitab Maleaki gitu ya, dan saya minta dia membuatkan satu perbandingan tabel gitu ya untuk mempelajari tanya jawab antara Allah dan juga pertanyaan-pertanyaan keraguan yang diucapkan oleh manusia dalam Maleaki 1 sampai 4. Dan itu memberikan data yang luar biasa ya, tabel yang luar biasa yang kalau saya susun sendiri itu mungkin bisa makan waktu 1 minggu lebih. Tetapi ini begitu saya kasih prompt, lalu saya ada conversational lagi supaya promptnya hasilnya lebih baik, itu hasilnya luar biasa dan udah dibagikan waktu
bedah kitab Maleakhi yang lalu. Jadi ya puji Tuhan sekali untuk teknologi yang Tuhan berikan ini. Puji Tuhan. Ya, silakan. Ya. Berarti pentingnya kita belajar literasi digital ya Kak ya. Literasi kan bukan kemampuan cuma untuk membaca, menulis, berhitung, tetapi bagaimana kita menyerap informasi, kita melakukan interpretasi, dan itu melatih kemampuan skill kita dalam berpikir kritis, dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan yang paling penting, jangan lupa kita harus membaca surat cinta dari Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengerti, hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan yang sekuler, tetapi kita tidak mengenal isi firman Tuhan. Jadi kan ada namanya cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati gitu, menurutku. Ya, ya oke. Ya teman-teman, jadi memang ini ya, kalau kita lihat lagi memang luar biasa sekali perkembangan yang ada dan sekarang masuk AI, teknologi yang terbaru dan tercanggih saat ini. Mungkin ke depan ada teknologi-teknologi yang canggih lagi ya. Tapi pastinya setiap teknologi yang ada pasti ini ya, kita harus pakai gitu untuk kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai lagi untuk kita kalau kata Kak Sifri untuk ini ya, surat cinta ya, surat cintanya Tuhan itu supaya kita bisa benar-benar tetap terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman-Nya gitu. Terus ini ada satu pertanyaan ya, ini dari Kak Rahel lagi. Wah keren ya Alkitab GPT, produk-produk sabda apalagi nih yang ada AI-nya nih. Apa nih? Yang ada AI-nya. Ya, untuk belajar Alkitab maksudnya ya kali. Ya betul, untuk belajar Alkitab. Tadi aku udah sempat pilih ya di awal. Kalau Badeno tadi kan kita nggak langsung cuma membaca, mendengar, menonton. Sekarang sudah ditenagai juga AI untuk kita studi Alkitab per pasal. Ada juga aku spill dikit. Sekarang di HP kan ada 5 aplikasi utama. Kamus, Alkitab, Alkipedia, Alkiran, dan Peta. Ini sudah ada teknologi AI-nya itu di Alkipedia. Coba nanti teman-teman daftar, akses, itu ada teknologi AI yang terbaru yang sudah terintegrasi dengan Alkitab GPT juga. Nah itu aku spill langsung di sini. Baru banget ya, Mbak Evi. Baru banget. baru banget itu. Baru hari ini. Oke. Badeno juga ada AI-nya ya? Ya, di Badeno ada, di Alkitab Sabda ada, di beberapa hal lain itu sudah ada, banyak sih sudah kita integrasikan dengan AI karena ya tadi teknologi AI ini sangat membantu kita dalam melakukan studi Alkitab gitu. Jadi dia bisa menjadi alat bantu kita untuk melanjutkan studi Alkitab lebih lanjut gitu, mempelajari Alkitab lebih lanjut, lebih dalam lagi. Jadi kita nggak hanya sendirian, tapi kita punya teman lain yaitu AI. Wah, keren. Ya, oke, teman-teman. Kita sudah banyak sekali ya membahas tentang teknologi-teknologi yang berkembang dan juga perkembangan dari Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kita bahas teknologi, bahas AI yang sangat hangat sekali untuk dibahas itu nggak ada habisnya ya, sangat hangat dan sangat asik sekali. Tapi sayang sekali waktu sudah terus berjalan juga. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi ataupun mau seputar AI yang Sabda pakai atau seputar Alkitab GPT dan lain sebagainya yang sudah kita bahas ini bisa DM ya, DM ke admin di semua medsosnya Ilsa, entah Facebook, Instagram atau lain sebagainya, juga bisa ke kontak admin, nanti admin akan menjawab. Nah, oke, teman-teman, terima kasih ya buat malam hari ini. Terima kasih Aldo, terima kasih Mbak Evi, terima kasih Silvi yang sudah nemenin aku ngobrol malam hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, silahkan teman-teman bisa memberikan closing statement-nya nih. Kira-kira berkat apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Dimulai dari Aldo, silahkan. Ya, teknologi selalu berkembang. Itu juga Alkitab juga harus berkembang. Jangan sampai Alkitab kita mati karena makan teknologi. Jadi gunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. IT for God. Luar biasa. Oke, silahkan Ibu Evi. Iya, udah nyala ya. Oke. Ya,
dari Alkitab ya, di Alkitab penuh sekali dengan dengan pesan Tuhan, petunjuk Tuhan gitu ya, bagaimana Tuhan sangat-sangat memanfaatkan teknologi untuk memastikan firman-Nya tetap dikenal dari generasi ke generasi. Jadi kenapa enggak ya sekarang setiap ada teknologi baru pastikan ya, apalagi nih yang Tuhan inginkan lewat teknologi ini untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan, untuk kita bisa melestarikan firman Tuhan untuk masa yang akan datang ya. Jadi tetap semangat. Yeay. Oke, silakan Kak Silvi sampaikan closing statement-nya. Kalau aku mau membagikan ayat Alkitab yang bunyinya itu di Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak itu mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian itu memperoleh bahan pertimbangan. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu yang menentukan kualitas hidup kita gitu kan. Dan kita juga perlunya itu jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, apalagi kita terlena atau terlalu bergantung dengan AI kan. Misalnya anak zaman sekarang itu kan kecanduan bermain gadget itu bisa menjadi berhala kan ya gitu. Nah kita itu harus kita harus memanfaatkan teknologi ya, tadi itu mengabarkan Injil, jangan sampai menjadi senjatanya setan kayak gitu kan. Kita kan harus berkarya, kita kan harus memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar nama Tuhan itu yang semakin besar, kitanya yang semakin kecil kayak gitu. Amin. Ya, Amin. amin. Haleluya. Oke, ya kalau dari aku ini ya, teman-teman, jadi teknologi berkembang, dan tapi teknologi berkembang, tapi firman Tuhan tidak usang gitu. Jadi teknologi berkembang dengan hal-hal yang berkembang, tapi tetap firman Tuhan tetap sama, kayak yang di 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan fungsinya untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Itulah fungsi firman fungsi dari firman Tuhan itu sendiri gitu. Jadi dengan teknologi yang berkembang, kiranya itu memang ya seperti yang disampaikan Selvi, enggak lekang oleh waktu gitu, karena memang firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, bagi orang percaya, dan akan terus digunakan gitu untuk menuntun kerohanian, dan kerohanian kita biarlah bertumbuh. Ya, oke, itu closing statement dariku. Ini ada juga tanggapan ya, tanggapan terakhir dari ya, gimana Kak Evi? Enggak, tadi nyambung yang dikatakan oleh Sylvie, jadi teringat untuk selalu mengingat ya, teknologi terbaru kan sekarang AI, tapi pastikan AI itu menjadi alat, bukan menjadi alat iblis, tapi jadi alat Injil untuk Alat kita terus Injil. menyebarkan firman Tuhan. Ya, oke, ini ada tanggapan terima kasih nih dari Kak Rahel. Terima kasih teman-teman Sabda untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus kemudian juga ada dari Kak Vindi, semangat tim Sabda semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, sekali lagi terima kasih untuk Aldo, terima kasih untuk Kak Evi, terima kasih untuk Kak Silvi yang sudah nemenin aku ya ngobrol malam hari ini, dan teman-teman yang di rumah sudah join malam hari ini. Sangat luar biasa sekali, teknologi kita sudah belajar banyak sekali, jadi terus gunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terus untuk minggu depan masih ada Sabda Youth, yaitu dengan tema yang baru, yaitu New Generation. Nah, apa New Generation? Yaitu dengan topiknya adalah Faith Reboot. Nah, apa itu Faith Reboot? Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silakan datang minggu depan, ajak semua teman-teman yang ada. Kalau ada postingan brosur, silahkan bagikan ke medsos teman-teman semua. Jadi ajak teman-teman sebanyak mungkin, dan pastinya dengan Instagram Live ini kita bisa saling sharing, saling berbagi dengan teman-teman semuanya. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup Instagram Live pada malam hari ini. Silahkan Kak Aldo bisa tutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhanlah kami surga Tuhan, terima kasih berkat-Mu, acara Sabda malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Biarlah apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi berkat juga bagi kemuliaan nama-Mu untuk orang lain yang mendengarkan saat live maupun selesai live ini. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati masing-masing kami, berkati Nehemia, Bu Evi, maupun hamba-Mu ini, dan teman-teman yang sedang menonton maupun yang menonton pre-live ini. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam sekalian berdoa.
Amin. Oke, thank you semua. Terima kasih buat malam hari ini. Salam IT for God dan salam AI for God. Bye.